Kali ini saya akan membahas tentang Kampung Kuta yang ada di daerah Ciamis, Dusun Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Awalnya di kampung adat Kuta ini hanya ada 5 rumah panggung yang menurutnya membuka atau pendiri Kampung Kuta. Kemudian seiring waktu bertambah sampai 125 rumah. Sekarang rumah panggung di kampung adat Kuta hanya 117 rumah yang dihuni oleh 275 jiwa. Karena banyak yang sudah meninggal dunia dan rumah tersebut dirobohkan karena sudah tidak ada yang menempati, warga mengatakan Kuta berasal dari kata mahkota. Konon di daerah ini sempat akan dijadikan pusat kerajaan Galuh pada masa Prabu Permana-Dikusuma. Sehingga masyarakat percaya Kuta merupakan salah satu tempat peninggalan kerajaan Galuh. Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu pranata sosial yang di dalamnya terdapat individu-individu yang mempunyai status dan peranan masing-masing. Dalam peranannya yang terkait dengan status tertentu dalam pranata sosial yang bernama Kampung Kuta ini, terdapat struktur status dari masing-masing individu. Anggota masyarakat Kampung Kuta seperti adanya ketua adat, kuncen, para pemangku adat, dan warga kampung biasa. Masing-masing individu tersebut yang menyandang status tersebut berperan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur melalui nilai-nilai budaya yang diwarisi secara turun-temurun, sehingga berjalan pranata sosial ini dapat stabil dan berpola. Masing-masing status tersebut di atas seperti ketua adat, kuncen, dan para pemangku adat dikuatkan keberadaannya melalui larangan-larangan atau pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat Kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta meyakini bila ada salah seorang warga memaksa membangun rumah dari tembok, maka akan mendapatkan musibah. Bukan hanya terdapat orangnya, melainkan berdampak terhadap satu kampung. Percaya atau tidak, hal itu sudah dibuktikan dan dirasakan oleh warga Kuta. Jika ada warga yang memaksa membangun rumah dari tembok, maka secara bersama-sama meminta untuk segera dirobohkan, karena masyarakat khawatir akan datang bencana. Ini sudah menjadi amanah leluhur. Tidak boleh membangun rumah dari tembok, tapi harus panggung. Bentuknya harus persegi panjang, tidak boleh menyiku, tidak boleh menggunakan genting, tapi memakai kerai atau injuk. Ujar salah satu seorang sesepuh kampung adat Kuta. Pernah ada beberapa warga yang memaksa membangun rumah dari tembok. Warga itu meninggal, jadi bangunan itu akhirnya dirobohkan dan diganti menjadi bangunan panggung seperti yang lainnya. Kampung adat Kuta juga merupakan satu-satunya di daerah Ciamis yang tetap mempertahankan kearifan lokal. Meskipun seiring berjalan waktu, kehidupan masyarakat di sana mulai mengikuti perkembangan, seperti menggunakan listrik, menggunakan barang elektronik, dan kendaraan bermotor.
sebagai peranatara dalam menghubungkan dunia nyata dengan dunia supranatural diperankan oleh seorang kuncen yang kedudukannya sangat khusus dengan beberapa aturan yang berkenaan dengan penjagaan leuweung keramat. Oleh karena itu, kedudukan seorang kuncen dan ketua adat dalam masyarakat kampung kota menjadi sangat penting dan berpengaruh. Penguatan kekuasaan atas status tertentu seperti ketua adat atau kuncen dalam masyarakat kampung kota adalah dengan dilakukan ritual yang pelaksanaannya dipimpin oleh ketua adat atau kuncen. Misalnya, upacara adat nyuguh yang setiap tahunnya dilaksanakan pada tanggal 25 Sapar. Menurut sistem penanggalan Hijriah, dalam ritual-ritual adat yang dilaksanakan di kampung kota pada hakikatnya adalah suatu proses legitimasi yang bersifat sakral. Dalam proses ritual-ritual tersebut menyangkut masalah struktur sosial dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Artinya bahwa kekuasaan ketua adat dan kuncen menjadi lebih kuat dengan dilakukannya ritual-ritual tersebut.